Lah iya, Deklarasi jadi kalau demi saya bilang deklarasi gini, deh. Bang Surya ini kayak ikan lumba-lumba. Lihat ikan lumba-lumba itu kan kalau balik badannya cepat. Ya kan? Bisa aja dia tiba-tiba tinggalkan PKS sama Demokrat. Ya udah. Apakah dia gabung ke Golkar? Surya Paloh diisukan tak berani majukan Anies. Zulfan Lindan, jika pasangan capres-cawapres hanya 2, dia bisa merapat ke Gerindra. Anies bakal jadi gelandangan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bukan tidak mungkin ganti capres, ganti cawapres. Ini kan sedang embrio, sedang otak-atik ini. Sedang mencari desain arsitektur pola yang paling ideal, baik dari kondisi capresnya maupun partai koalisi pengusungnya. Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Politisi senior sekaligus mantan kader Nasdem, Zulfan Lindan, mengatakan mantan ketua umumnya Surya Paloh disinyalir bisa saja pindah ke koalisi Gerindra dan meninggalkan Anies Baswedan jika paslon dalam Pilpres 2024 hanya 2. Mas Surya Paloh itu akan berada di tempat lain kalau calon presiden dan calon wakil presidennya lebih dari 2, kata Zulfan Lindan melansir dari Total Politik Kamis 9 Februari 2023. Kalau calonnya hanya 2, misalnya, tidak ada pilihan, bisa jadi dia merapat ke Prabowo. Tambahnya, meski begitu wartawan senior Bambang Harimurti mengatakan bahwa apa kemungkinan itu kecil terjadi karena Surya Paloh dan Prabowo bukan sosok yang cocok. Meski begitu, Zulfan mengatakan tidak ada yang tak mungkin. Dia mencontohkan hubungan Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan yang sempat retak namun kini sudah sering ngobrol lagi. Berangkat dari situ, kemungkinan untuk membawa dalam situasi tertentu yang apalagi situasi terdesak, bisa saja Surya Paloh itu lompat ke Gerindra. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari ini, tapi jika melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh belakangan ini, hal itu memang sangat mungkin terjadi. Dan posisi Anies sudah pasti terancam. Dia akan kebingungan ketika Surya Paloh dan Nasdem merapat ke Gerindra. Karena beberapa petinggi Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu juga telah mendatangi sekretariat bersama atau sekber Partai Gerindra PKB dan terjadi diskusi antara jajaran petinggi 3 partai. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan banyak hal dibicarakan ketiga partai dalam pertemuan itu. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan sampai saat ini Nasdem belum secara gamblang membuat koalisi. Karenanya, kata Huda, peluang Nasdem untuk bisa bergabung dengan partai yang sudah berkoalisi seperti Gerindra PKB itu akan selalu ada. Terkait wacana koalisi perubahan kebangkitan Indonesia Raya, Huda menyebut politik itu sangat dinamis. Hal itu juga senada dengan pernyataan Ahmad Ali yang juga menyebut politik itu sangatlah dinamis. Dari gestur tubuh para petinggi Gerindra, PKB, dan Nasdem, mereka sangat antusias untuk mendeklarasikan bakal calon presiden, entah dari Gerindra atau PKB. Itulah namanya politik. Besok kedelai, sore jadi tempe. Akhirnya, Partai Nasdem merasakan sendiri bagaimana sulitnya membangun koalisi dengan partai oposisi. Angka Nasdem di berbagai survei malah makin turun. Dari 9% hasil pemilu 2019 akhir-akhir ini anjlok di seputaran angka 3 hingga 4%-an saja. Nasdem bukan hanya terlihat absurd tapi juga terlihat sangat bodoh. Ngarepin peningkatan suara kok dari Anies dan partai-partai oposisi, sedangkan Nasdem selama 2 kali pemilu selalu berada di kelompok pemenang. Haduh, hahaha. Setelah sekian lama saya kira Nasdem baru sadar bahwa mereka ini gak akan kemana-mana. Jika hanya ngarepin Anies dan 2 partai oposisi itu, saya kira ada peran Presiden Jokowi di sini ya. Jadi ketika Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi, itu tujuannya untuk menyadarkan Nasdem. Mungkin Presiden Jokowi menantang logika Nasdem dan kemudian Surya Paloh tergugah pikiran dan kesadarannya. Di titik ini Nasdem nampaknya mereview semua rencana, semua yang terjadi, semua yang diharapkan terjadi tapi nggak kesampaian. Yang jelas, keputusan Nasdem akan menentukan nasibnya pada Pilpres 2024. Jika salah memilih, maka kita mungkin akan melihatnya sebatas sejarah bahwa pernah ada partai politik bernama Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?
Pak Surya Paloh ini walaupun kalau pidato ya kita nggak ada masalah, kita gini. Tapi kan tetap secara batin itu kan ada persoalan. Tapi kalau saya lihat semuanya adalah kepentingan bagaimana membuka hubungan kembali walaupun tidak bisa seakrab dulu antara Surya Paloh dengan Jokowi. Aniesnya kebetulan memang lihai sekali bersolek di depan media. Anies disapa pemulung di pinggir jalan. Pendukung Jokowi, settingannya ngalahin sinetron azab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi besar-besarkan agar dapat menjaring orang-orang lugu. Intinya jangan mau dibohongi, apalagi dibodohi oleh propaganda murahan seperti itu. Mereka sudah kelaparan berat, mau berkuasa sesegera mungkin. Udah gak sabaran. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengomentari momen bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan yang disapa seorang pemulung saat di pinggir jalan Kota Kuningan. Anies Baswedan yang disapa seorang pemulung saat di pinggir jalan Kota Kuningan. Menurut dia, video Anies Baswedan yang beredar tersebut hasil settingan tim kreatifnya. Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 14 Maret 2023. Tim kreatif kurang kreatif, harusnya pakai baju lusuh, settingannya ngalahin sinetron azab di Indosiar. Ujar dia seperti dikutip dari WE Newsworthy. Memang jika dilihat banyak settingan di video tersebut, ada seperti sutradara yang menyeting adegan per adegan. Seperti halnya pemulung yang memanggil-manggil nama Anies. Jika diperhatikan, pemulung tersebut seperti ada yang mengarahkan gerak-geriknya. Selain itu, kaos yang pemulung pakai masih terlihat bersih. Bahkan ada gambar dan tulisan Anies Baswedan yang seolah-olah merupakan pendukungnya. Jika bukan settingan, tidak mungkin momen tersebut bisa pas. Benar-benar bikin malu saja ini orang. Setelah itu dia dipoles dengan begitu tebal lagi oleh para pendukungnya. Tapi lagi-lagi tim kreatifnya kelihatan banget gak punya kreativitas sama sekali. Dia ini dikenal sebagai sosok yang radikal, didukung pengacau dan intoleran, tapi masih saja di branding sebegitu menjijikkan. Pencitraan itu menurut saya adalah aktivitas yang sengaja dilakukan dengan maksud meningkatkan citra, padahal biasanya tidak pernah dilakukan. Anies pintar memanfaatkan orang-orang yang mudah dibuai janji manis. Kelemahan seperti itulah yang dijadikan sebagai mendulang suara untuknya. Makanya janji apapun akan mudah keluar dari mulut manisnya. Bikin mereka mabuk hayalan setinggi mungkin dan beres. Selagi masih banyak orang yang mudah diperdaya oleh orang seperti Anies, maka akan ada banyak yang mendukung dia dengan membabi buta. Anies pintar memainkan manuver politik seperti ini. Di negara ini banyak sekali orang yang suka janji kelewat manis. Padahal sesuatu yang terlalu manis itu tidak baik. Banyak yang lebih memilih menghabiskan terlalu banyak waktu menghayal di dunia mimpi yang indah. Padahal tidak mungkin terwujud di dunia nyata. Dan yang Anies lakukan inilah salah satunya. Ia sengaja membranding dirinya dekat dengan rakyat, tapi kenyataannya menyengsarakan. Ini adalah satu bukti nyata bahwa masih ada politik licik yang dipelihara oleh Anies Baswedan dan dia menikmatinya. Saya berharap bahwa rakyat Indonesia matanya bisa terbuka untuk melihat bahwa orang yang bernama Anies Baswedan ini adalah orang yang berbahaya. Dan sosok ini adalah sosok yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah hal yang boleh dibiarkan. Dan ini adalah ancaman bagi demokrasi dan ancaman bagi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Dia didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan sepertinya itu sudah cukup untuk memperlihatkan kita bahwa orang ini harus kalah agar Indonesia selamat. Karena orang yang mempermainkan agama demi ambisi politik itu adalah orang yang merupakan ancaman yang serius bagi keutuhan negara ini. Sebagai keturunan, dia harus tahu diri dong. Kok ada kecenderungan orang-orang keturunan dari Timur Tengah memiliki arogansi yang begitu lebih dan gak jelas, merasa lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia asli? Tentu saya tidak terima dengan hal ini. Wajar bukan? Bagaimana kalau menurut Anda? Aniesnya kebetulan memang lihai sekali bersolek di depan media.
Jadi ketika datang tuh malah, oh hai, silakan.